Ada yang bertanya sama saya, Nabi Yusuf katanya nabi yang paling tampan. Bagaimana bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Tidak ada separohnya Pak ketampanan Nabi Yusuf dibandingkan Nabi Muhammad. Kenapa yang dikatakan nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf masih bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Begitu mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan anta samsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Nabi Muhammad itu di siang hari dia keluar dari rumah. Mohon maaf, yang silau bukan Muhammad kepada matahari, tapi matahari ketika melihat Nabi Muhammad. Jadi begitu Nabi Muhammad keluar dari rumah, matahari bersinar terik, yang teriak mataharinya, wow, silau men. Gitu. Karena begitu terangnya sinar Nabi Muhammad. Maka kenapa disebutkan setiap kali Nabi Muhammad berjalan, kenapa di atasnya ditutup dengan awan? Karena matahari malu melihat Nabi Muhammad. Malam hari dalam keadaan gelap gulita, Kanjeng Nabi keluar, anta samsun, anta badrun, anda seperti bulan purnama, langsung terang Pak. Sulaiman, istrinya saking kayanya 1000, maka juga ada tipe-tipe kiai seperti Sulaiman yang kaya. Contoh kayak sahabat saya Ustadz Yusuf Mansur, kaya dia, ya karena barangkali dapat warisan dari Nabi Sulaiman. Ada nabi suaranya bagus, Nabi Dawud. Begitu turun ada ulama yang suaranya bagus, Habib Syekh, keren suaranya. Beda-beda Pak. Ada ulama yang mohon maaf dapat keturunan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan gagah. Begitu turun dari Gus Maksum. Kalau Habib barangkali Habib Rizik umpamanya gagah gitu. Kita nggak pernah tahu. Gagah Nabi Musa kan. Ada ulama yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman jadi raja. Makanya saya bilang, emang santri bisa jadi apa? Bisa kayak Sulaiman. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi gubernur, Khofifah. Santri bisa jadi kiai viral, Gus Miftah gitu. Ada nabi yang dapat warisannya Nabi Ayub, sabar. Banyak. Abu Yamu tadi, sabar. Habib Lutfi, sabar. Gus Mus, sabar. Ada nabi yang dapat warisannya Nabi Khidir, cerdas. Pakai Said, cerdas. Gus Baha, cerdas. Banyak lah. Ada nabi yang dapat warisannya Nabi Isa, miskin, juga ada. Ada nabi yang dapat warisan Nabi Yusuf, tampan. Gus Miftah, ya macam-macam lah. Hanya beda-beda. Maziahnya ini beda-beda. Maka saya paling nggak suka Pak Kiai kalau ada orang membanding-bandingkan kiai, itu saya nggak suka. Saya suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Bahkan toh kalau kita tidak bersependapat dengan kiai atau Habib, kita nggak boleh kok membencinya. Wajib hormat walaupun tidak harus taat. Contoh orang begini, Gus Miftah apa benci dengan Habib Rizik? Enggak. Saya memang berbeda pandangan politik dengan Habib Rizik, tapi nggak ada hak bagi saya untuk membenci Habib Rizik. Tetap saja dihormati walaupun tidak harus ditaati. Karena dalam konteks kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Jadi kalau Anda tidak bersepakat dengan satu Habib, boleh Anda tidak taat, tetapi jangan meninggalkan hormat. Contoh begini yang paling gampang, Pak Wakil Wali Kota ini kiai saya, sholat subuh sama saya, beliau perintah, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Kalau saya paham al-hurmatu khairum minat ta'ah, maka saya bilang mohon maaf saya tidak bisa Pak Kiai, tetap Pak Usuluddin saja yang imami. Begitu saya bilang tidak, saya tidak taat sama beliau, tetapi tidak taat saya karena hormat dengan beliau. Ibu-ibu pagi hari bikin sarapan untuk suaminya, Pak sarapannya sudah siap. Suaminya bilang, saya nanti aja mah kamu duluan. Kalau istri paham, tidak Pak, saya nunggu papa. Coba kalau istri nggak paham, yaudah mama duluan. Oke lah, itu perempuan ceniningan. Jadi al-hurmatu khairum minat ta'ah. Karena bagaimanapun juga para habaib itu adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu orang suci, zuriyahnya Kanjeng Nabi. Maka jangan pernah kita kemudian menghujatnya dan lain sebagainya. Boleh tidak taat tapi wajib hormat. Saya paling nggak suka, paling nggak nyaman, saya suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Kita itu bukan kiai, kenapa harus banding-bandingin? Makanya ibu-ibu kadang-kadang juga lucu, ayo berangkat ngaji, kadang-kadang pertanyaannya apa? Kiainya siapa? Cocok apa enggak? Kiai kok cocok-cocokan, kayak minum obat gitu. Kiai itu punya maziah Bu. Ada kiai seperti kayak rumah makan lah,
Ada spesialis rawon, soto, ya kan, padang, rujak congor, lain-lain itulah. Itulah kira-kira seperti itu. Maka kenapa Nabi itu beda-beda? Dan Nabi Muhammad ini termasuk Nabi yang sangat sederhana mukjizatnya. Kenapa Nabi Muhammad sangat sederhana mukjizatnya? Karena kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya ngeri, istimewa kayak nabi-nabi yang lain, bahaya Pak. Karena secara fisik Nabi Muhammad itu super tampan. Ada yang bertanya sama saya, Nabi Yusuf katanya Nabi yang paling tampan. Bagaimana bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad? Tidak ada separohnya Pak ketampanan Nabi Yusuf dibandingkan Nabi Muhammad. Kenapa yang dikatakan Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf masih bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Begitu mulianya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan anta samsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Nabi Muhammad itu di siang hari dia keluar dari rumah. Mohon maaf, yang silau bukan Muhammad kepada matahari, tapi matahari ketika melihat Nabi Muhammad. Jadi begitu Nabi Muhammad keluar dari rumah, matahari bersinar terik, yang teriak mataharinya, wow, silau men, gitu. Karena begitu terangnya sinar Nabi Muhammad. Maka kenapa disebutkan setiap kali Nabi Muhammad berjalan, kenapa di atasnya ditutup dengan awan? Karena matahari malu melihat Nabi Muhammad. Malam hari dalam keadaan gelap gulita, Kanjeng Nabi keluar, anta samsun, anta badrun, anda seperti bulan purnama, langsung terang Pak. Maka Nabi Muhammad itu mukjizatnya dibuat biasa-biasa saja. Perang ya pakai kalah, Uhud, ya kan? Dilempar batu pakai giginya tanggal, pakai susah dan lain sebagainya. Maka kalau ibu-ibu sebagai ASN kadang-kadang susah, lumrah Bu, karena anda umatnya Nabi Muhammad. Kalau anda senang terus saya curiga Bu, jangan-jangan cucunya Firaun. Karena Firaun itu senang terus, gak pernah susah. Bahkan Firaun itu gak pernah sirilitan Pak. Firaun itu pernah sirilitan sekali, dia marah-marah. Akhirnya Allah ngutus malaikat untuk reservasi giginya Firaun, renovasi giginya Firaun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus dandani giginya Firaun? Dijawab oleh Tuhan, didandani yang rapi. Masa ngaku Tuhan kok sililitan? Nggak pantas. Maka Firaun itu senang terus, nggak pernah susah. Bahkan Firaun itu kalau kehujanan Bu, yang pilek bukan hidungnya, air hujannya. Firaun itu kalau makan sambal, yang mulus bukan perutnya Pak, sambelnya. Sama dengan Firaunnya Indonesia, nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Kenapa Nabi Muhammad sedih? Pertanyaannya. Nomor satu, pamannya meninggal dunia. Namanya siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Padahal Abu Thalib itu tidak sekedar paman. Beliau yang membela perjuangan Kanjeng Nabi. Walaupun Abu Thalib ini bukan tidak beriman, tetapi dia yang menggelar karpet merah untuk perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ini strategi Pak Wakil Wali Kota. Kalau kita pengen sukses, apapun konteksnya, salah satu yang perlu kita rangkul adalah orang kuat. Karena ini strateginya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika saya pertama kali menaklukkan dunia malam, lokalisasi di Jogja, Pasar Kembang itu, yang saya taklukkan pertama kali adalah kepala premannya di sini. Waktu itu posisi dia itu preman paling besar sepulau Jawa. Jawa Bali dia diakui. Teman-teman kayak Mas Hercules macam-macam mengakui kepremanan orang ini. Namanya Gunjek. Nama panjangnya almarhum Gunardi Joko Lubito. Saya masuk pertama kali yang saya taklukkan preman ini Bu. Saya pernah ditodong pistol kepala saya 3 kali sama beliau, 2 atau 3 kali. Macam-macam kamu saya bunuh. Tapi setiap malam saya sholat, dia saya fatihai. Alhamdulillah takluk. Kalau sekarang hari ini saya mau dakwah di lokalisasi, di klub malam enak. Semua orang tahu saya. Saya kemarin di Kalimalang, pengajian dari Bekasi pindah ke Cikarang. Lewat Kalimalang banyak PSK. Saya buka kaca mobil saya, mbak-mbaknya teriak, Gus Miftah mampir. Di Kalimalang. Makanya saya mampir, begitu saya datang, mereka datang, selamat datang Gus Miftah, presiden para londe. Ya Allah. Saya datang. Karena semua lokalisasi saya masuk. Saya ngambil uang, saya ambil uang di ATM, saya bagi mereka satu-satu. Saya bilang, tolong malam ini kamu jangan bekerja ya. Saya biasa Pak kayak gitu. Kadang-kadang saya belikan makan, tolong malam ini kalian gak usah bekerja. Teman-teman kiai saya bilang, mubadir Gus, toh mereka besok malam ini mereka nggak bekerja, besok masih bekerja. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Minimal malam hari ini mereka berhenti dari kemaksiatan. Iya. Betul? Maka ketika pengajian saya dulu di klub malam dihujat di salah satu televisi, saya talkshow dihujat, apa yang kamu lakukan itu memalukan, dakwah dengan mbak-mbak yang berpakaian seksi.
Sebenarnya tidak seksi sih ibu, cuman salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, mbaknya pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi SMS silitnya metu sedih. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia Kiai. Gimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masa. Itulah alasan Pak Wakil kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam, supaya kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Saya kemarin pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat Pak, sampai bandara Jeddah, polisinya heboh Pak Dewan, torik tolong orang ini dikasih jalan. Saya bangga kan. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi kenapa saya datang sama orang disuruh minggir? Apa jawaban polisinya? Jelas ada orang buta lewat, matane bilang. Saya masuk, waktu itu orang bilang memalukan yang kamu lakukan itu. Apa jawaban saya? Mohon maaf Pak Kiai, kalau yang saya lakukan ngaji di klub malam bersama anak-anak ahli maksiat dibilang memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Betul? Saya sering mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis Pak. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul Bapak Ibu? Maka saya itu paling gak suka kalau ada orang memvonis orang lain salah. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita vonis, tapi kalau kita salah kita bela mati-matian. Itu namanya hakim bagi orang lain, jaksa bagi kita sendiri. Saya taklukkan preman yang namanya Gunjek ini. Dan Anda tahu Bapak Ibu, almarhum Gunjek ini sebelum meninggal mampu membangun masjid 3 buah. Preman Pak, mampu bangun masjid 3 buah. Salah satu preman yang kemudian saya ajak ke acara hitam putih, itu 1 bulan dulu dia punya rumah bordil, 1 bulan penghasilannya 100 juta. Dia punya penghasilan 100 juta tiap bulan, tapi nggak bisa apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan macam-macam. Setelah dia meninggalkan dunia malam, dia ikut saya malah bisa berangkat umroh. Begitu umroh polisinya bingung, karena 1 badan penuh dengan tato. Polisinya tanya orang Arab, ini apa? Saya jawab, batik alami. Yang lucu lagi premannya di Doli Pak, bekas gang Doli itu kan juga binaan saya. Preman badannya gede, perutnya gendut Bu, perutnya ditato beduk. Itu tato apa preman? Saya bilang gitu, tato beduk Kiai. Itu tato beduk, iya. Pukulnya di mana? Bawahnya Kiai. Nabi Muhammad pamannya ditaklukin dulu supaya apa? Mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Makanya kalau saya ketemu preman sudah terlalu biasa Pak. Maka alhamdulillah kemarin saya ngaji di Jakarta, kawan-kawan FBR kita ngawal Gus Miftah. Saya naklukkan beberapa klub malam di Jakarta. Sekarang enak Pak, saya dikeroyok kemarin 20 preman. Saya nggak mundur Pak, kenapa? Belakang saya sumur. Tiba-tiba saya kecemplung Pak gitu. Alhamdulillah kayak Kolesium itu yang punya orang Nasrani, Chinese, mau ngaji Pak. Karena saya mengatakan mereka semuanya butuh pengajian, termasuk anak-anak dunia malam itu. Ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan taubat, banyaknya amalan bisa hilang karena takabur dan kesombongan. Maka lebih baik lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Ibu-ibu yang banyak maksiatnya langsung betul. Perempuan tuh Pak, saya cuma 1 Bu, dari lisannya, dari mulutnya. Makanya amalan perempuan tuh jauh lebih hebat daripada laki-laki. Tetapi kenapa neraka paling banyak isinya perempuan? Karena amalnya hilang karena keberaniannya dengan suami. Laki-laki itu nggak mungkin menang Pak berdebat melawan perempuan, bisa imbang saja sudah keren. Beneran. Perempuan tuh kelemahan apa kelebihannya? 1, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kekurangannya juga 1, terlalu cepat melupakan. Makanya laki-laki pernah bilang, lupa wajahnya ingat rasanya.
Tapi santai saja Pak, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa suami yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Laki-laki itu kalau punya istri galak, dia dua kemungkinan. Satu kemungkinan akan menjadi walinya Allah, karena walinya Allah itu Pak rata-rata istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Umar tuh galak Pak, tapi istrinya lebih galak, maka jadi walinya Allah. Maka kalau bapak-bapak di kota Serang istrinya galak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat sebagai walinya Allah, atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Maka kalau kita berjuang, kadang-kadang perlu untuk menaklukkan orang-orang besar itu. Ini meninggal dunia, wajar kalau Nabi Muhammad bersedih. Sedih dia. Ini belum selesai, atas kematian pamannya, istrinya meninggal. Ini tidak hanya sekedar istri Pak, namanya siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu lebih dari seorang istri. Bagaimana tidak? Usia 40 tahun, tapi casingnya, walaupun usianya 40 tahun, casingnya Siti Khadijah itu masih seperti gadis Pak. Bagaimana kemudian Allah menjaga fisiknya Siti Khadijah? Dinikahi oleh Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad menjadi pedagang, Siti Khadijah adalah saudagar. Selisih 15 tahun, tapi sama-sama kaya. Bagaimana Nabi Muhammad tidak dibilang kaya? Ketika menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya berapa Pak? 20 ekor unta. Satu unta itu harganya berapa? 20 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 20 juta kali 20 ekor, 400 juta. Sama dengan dulu saya ketika menikah dengan istri saya, 20 ekor kutu. Kakek moyang saya itu kaya 7 turunan Pak. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Makanya kalau hari ini ada orang bilang harus sama dengan Kanjeng Nabi, kalau nggak sama bid'ah, Anda salah. Berarti kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, ada Banser umur 30 tahun belum menikah, berarti bid'ah, dolalah, sesat. Karena Nabi Muhammad usia 25 menikah, dia 30 tahun belum menikah, kan berarti sesat Pak. Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, 20 ekor unta, kamu nikahnya kapan? Ya kan? Seragam saja gak ganti-ganti, mau 20 ekor unta. Hai Banser ini keren, pengawal saya besok ke surga. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi Le. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya sudah siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Ini meninggal dunia. Padahal coba kita lihat karakteristiknya. Ibu-ibu mohon maaf, Nabi Muhammad ketika bertahanus di Gua Hira, setiap kali datang waktu makan, siapa yang menghantarkan makanan ke Gua Hira? Langsung Siti Khadijah. Padahal posisi Siti Khadijah itu seorang saudagar, orang kaya, berjalan belasan kilo untuk menjumpai suaminya. Yang pengen saya sampaikan kepada ibu-ibu saya di sini apa, Bu? Please deh, walaupun Anda punya pembantu, jangan semua urusan itu dikasih kepada pembantu. Betul Bapak-bapak? Kita itu kadang-kadang sudah punya pembantu, semua urusan ke pembantu. Cuci baju, pembantu. Kopi suami, pembantu. Makan suami, pembantu. Ngeloni suami. Ya kalau kemudian semuanya diuruskan kepada pembantu, mohon maaf Bu, suamimu bisa berpindah ke lain hati. Tidak hanya berpindah ke lain hati, dari lain hati berpindah ke lain body. Makanya istri itu kepanjangannya apa? Istana tempat ridho ilahi. Bagaimana kemudian dicontohkan oleh Siti Khadijah? Waktunya jam makan dia datang Pak, padahal pembantunya banyak, datang sendiri dia. Begitu Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama kali, Iqra bismi rabbik, dalam keadaan andilau, antara dilema dan galau, gegana, gelisah, galau, merana, dia cemas, khawatir. Siapa yang dicari pertama kali? Istri Pak, karena istana tempat ridho ilahi. Siti Khadijah duduk, Kanjeng Nabi kepalanya di pangkuan Siti Khadijah. Istri yang baik itu menenteramkan. Ketika suaminya cemas, galau dan lain sebagainya, maka istri berperan sebagai pemadam kebakaran.
Nggak kemudian suaminya pulang dalam keadaan galau, malah marah-marah. Tuh mulutnya tuh kayak angkot. Sebelum saya lanjutkan Bu ya, begitu Kanjeng Nabi itu Mi'raj, Kanjeng Nabi itu dikasih satu peristiwa yang luar biasa. Apa? Ada perempuan yang lidahnya ditarik, panjangnya sab'aina dhiro'an, 70 dhiro'. Ini saya sampaikan kepada ibu-ibu karena saya cinta dengan ibu-ibu. Nggak perlu saya sampaikan kepada laki-laki karena saya nggak suka dengan laki-laki. Ditarik sab'aina dhiro'an, 70 dhiro'. 1 dhiro' itu berapa? Setengah meter Pak. Berarti kalau 70 dhiro', lidahnya perempuan panjangnya berapa Bu? 35 meter. Ibu-ibu jangan melet sekarang ya. Kemudian apa? Summa ukida khalfa unukiha. Lidahnya ditarik seperti ini. Nabi Muhammad ketakutan, dia bertanya kepada Jibril, Jibril, ini kenapa perempuan disiksa seperti ini? Muhammad, ketahuilah, ini adalah istri yang tidak menenteramkan suaminya. Suara perempuan lebih tinggi daripada suaminya, suara perempuan lebih banyak daripada suaminya. Kalau yang laki-laki ngomong 1 ayat, perempuan balas 1 juz. Orangnya datang ini Pak, datang ya ikut ketawa. Biasanya jilbabnya pink Pak, biasanya. Ada nggak yang pink? Oh ada. Yang jilbabnya hijau insya Allah ya lebih parah. Ini Siti Khadijah, tentram Mbak, nyaman. Istri yang baik menyamankan, maka istana tempat ridho ilahi. Kalau suami itu namanya apa? Surga untuk anak maupun istri. Makanya suami yang baik yang bisa menyurgakan anak dan istrinya. Tapi kalau di kota Serang beda. Apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Oh, salah. Tapi saya sepakat sih kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan dipegang oleh suami, bisa jadi untuk membahagiakan istri lainnya lah. Sayang enggak? Tapi di sini nggak ada yang punya istri banyak kan? Alhamdulillah. Oh, ada. Ya nggak apa-apa, itu rezeki Bu. Saya aja mau. Ya nunggu 29 Juni. BCL. Persoalannya saya sama BCL itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian.